Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Demarjati dengan NIM C140123139 dari kelompok 3 paralel 1, dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan materi dari beberapa pertemuan praktikum FISREP yang telah kita jalani di sesi UAS ini. Ada 3 materi, yaitu yang pertama hipofisasi, ada juga seks reversal, dan ada juga preservasi sperma. Dan mungkin kita langsung aja ke materi yang pertama, yaitu hipofisasi dan induksi pemijahan. Oke, langsung aja masuk ke materinya. Jadi teman-teman, hipofisasi adalah teknik yang melibatkan penggunaan hormon untuk merangsang reproduksi ikan. Sering disebut sebagai kawin suntik. Dan hormon adalah zat aktif yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang kemudian memasuki aliran darah untuk mempengaruhi jaringan tertentu. Nah, kelenjar hipofisa yang terletak di bagian depan otak ikan adalah salah satu organ yang menghasilkan hormon reproduksi. Kelenjar ini menghasilkan berbagai hormon penting untuk pertumbuhan dan reproduksi, termasuk gonadotropin hormon atau GTH yang berperan dalam fitologenesis. Terus juga GTH1 dan pematangan akhir di GTH2. Nah, proses hipofisasi sangat penting dalam aquaculture, teman-teman, terutama untuk spesies ikan yang sulit berkembang biak secara alami di lingkungan yang terbatas. Nah, untuk melakukan hipofisasi, kelenjar hipofisa diambil dari ikan donor yang memenuhi syarat seperti masih segar, lalu juga dia matang gonad, dan sebaiknya dari spesies yang sama atau yang biasa kita sebut sebagai homoplastik. Meski demikian, kelenjar dari spesies yang berbeda atau heteroplastik juga dapat digunakan, meskipun mungkin membutuhkan dosis yang lebih tinggi dan efektivitasnya juga masih dipertanyakan seperti itu. Nah, keuntungan dari hipofisasi itu meliputi kemudahan penggunaan, dosis yang dapat diperkirakan berdasarkan berat ikan donor dan resipiennya, serta adanya hormon lain yang mungkin memiliki efek sinergis seperti itu. Namun kekurangannya adalah mengorbankan ikan donor, karena ikan donornya itu udah pasti mati gitu. Sulitnya standarisasi ekstrak juga, dan resiko penularan penyakit juga bisa, teman-teman. Nah, kelenjar hipofisa yang telah diambil tadi dapat langsung digunakan atau diawetkan menggunakan metode basah, yaitu menggunakan alkohol absolut, atau metode kering menggunakan aseton seperti itu untuk penyimpanan yang jangka panjang seperti itu. Nah, induksi pemijahan pada ikan yang sulit berkembang biak secara alami dilakukan dengan menyuntikkan hormon, baik hormon sintetis seperti ovaprim atau ekstrak hipofisa tadi ya. Nah, ada beberapa teknik penyuntikan yang umum digunakan, yaitu intramuskular atau IM pada otot atau punggung ekor, otot punggung atau ekor maksud saya. Lalu ada intraperitoneal atau IP, itu ke dalam rongga perut gitu. Terus intrakranial itu ke dalam rongga otak, dan intravena atau pada pembuluh vena di mulut atau ekor seperti itu. Nah, sebelum penyuntikan, ikan induk perlu diberok untuk membersihkan tubuh dan memastikan perut berisi telur, serta mencegah pemijahan alami yang tidak terkendali seperti itu. Nah, dosis hormon itu ditentukan dari berbagai jenisnya. Nah, ada dari jenis kelaminnya dan dari berat ikannya itu sendiri, teman-teman. Nah, umumnya induk jantan menerima sepertiga hingga setengah dari dosis induk betina dengan takaran sekitar 0,5 mili per kilogram untuk betina dan 0,3 mililiter per kilogram untuk jantan. Nah, hormon kemudian diencerkan dengan larutan fisiologis dengan perbandingan 1:1 sebelum disuntikan. Nah, penyuntikan ini dilakukan dengan jarum suntik yang diarahkan miring sekitar 45 derajat itu ke arah kepala ikan, baik dari luar, maksudnya baik di luar air maupun di dalam air seperti itu, tergantung pada ukuran ikan. Nah, induksi pemijahan ini merupakan langkah krusial dalam budidaya perikanan modern untuk meningkatkan produksi ikan secara global seperti itu, Bang. Mungkin itu saja untuk materi yang pertama tentang hipofisasi dan induksi pemijahan ikan, teman-teman.
mungkin langsung aja kita lanjut ke materi yang kedua. Oke. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah seks reversal dan pengecekan kelamin metode acetokarmin gitu teman-teman. Mungkin kita langsung aja ke materinya ya. Jadi, seks reversal adalah teknik mengubah jenis kelamin ikan secara buatan dari jantan menjadi betina ataupun sebaliknya, yang paling efektif dilakukan pada fase diferensiasi kelamin saat otak dan embrio masih bipotential. Jadi teknik ini umumnya melibatkan pemberian hormon steroid seperti 17 methyl testosteron atau MT untuk maskulinisasi pada fase labil kelamin ikan Teleos tei gonokroristik. Nah, keberhasilan manipulasi ini dipengaruhi oleh jenis dan umur ikan, dosis dan lama pemberian hormon, serta lingkungannya teman-teman. Nah, jadi hormon MT yang merupakan androgen sintetik dapat diberikan secara oral, perendaman, implantasi, ataupun injeksi teman-teman. Nah, selain hormon, diferensiasi kelamin juga dipengaruhi oleh ekspresi gen aromatase, enzim yang mengubah androgen menjadi estrogen. Nah, aktivitas aromatase yang tinggi ini mengarah pada pembentukan ovari, sementara aktivitas rendah mengarah pada testis gitu teman-teman. Nah, pada ikan nila seperti itu, contohnya, enzim aromatase positif terdapat pada gonad XX yang berumur 7 hari setelah menetas dan penting untuk sintesis estrogen dalam penentuan jenis kelaminnya. Nah, penghambatan enzim aromatase dengan aromatase inhibitor atau AI dapat menyebabkan maskulinisasi karena menurunkan konsentrasi estrogen dan menghambat transkripsi gen aromatase. Nah, AI ini bekerja dengan dua cara, teman-teman. Yang pertama itu menghambat transkripsi gen aromatase sehingga enzim ini tidak terbentuk. Lalu ataupun bersaing dengan substrat lain selain testosteron gitu, teman-teman. Nah, penggunaan aromatase ini telah terbukti efektif dalam menghasilkan populasi ikan jantan. Sebagai contoh nih, pada ikan salmon misal, perendaman telur dengan AI atau aromatase inhibitor dengan jenis imidazole menghasilkan 20% jantan fungsional. Nah, pada ikan nilem, perendaman telur dengan AI ini menghasilkan 84,83% anakan jantan. Bahkan pada ikan nila, penambahan AI jenis fadrozol pada pakan dapat menghasilkan hampir 100% populasi ikan jantan. Nah, untuk mengidentifikasi jenis kelamin ikan ini, teman-teman, metode pengecekan kelamin menggunakan acetokarmin dapat diterapkan khususnya untuk ikan yang berukuran yang lebih kecil. Acetokarmin ini adalah larutan pewarna yang digunakan untuk mewarnai gonad untuk pemeriksaan dengan mikroskop. Nah, prosesnya melibatkan pembedahan larva ikan nila untuk mengambil gonadnya, teman-teman, dan mencincangnya hingga halus di atas gelas objek. Lalu kita teteskan larutan acetokarmin dan kemudian kita amati preparatnya di bawah mikroskop dan kita lihat tuh nanti bagaimananya ya. Nah, melalui pengamatan mikroskopis, sel bakal sperma pada gonad jantan akan tampak sebagai titik-titik kecil, sedangkan sel bakal telur pada gonad betina akan terlihat berbentuk bulatan besar gitu, teman-teman. Nah, dengan inti yang lebih pucat di bagian tengah, dikelilingi oleh sitoplasma berwarna merah gitu. Nah, teknik seks reversal ini dan pengecekan kelamin ini adalah keterampilan penting dalam budidaya ikan, teman-teman, untuk manipulasi populasi berdasarkan jenis kelamin yang diinginkan, yang dapat memberikan keuntungan ekonomis gitu, teman-teman. Nah, dalam praktikum ini, alat dan bahan yang dibutuhkan itu meliputi timbangan digital, akuarium, petri dish, aerator, ember, sesar halus, selang sifon, larva ikan, hormon yang tadi sudah disebutkan ya, alkohol 70%, pakan apung, dan juga air bersih. Langkah kerjanya dimulai dengan menyiapkan alat dan bahan, membersihkan akuarium dan mengisinya dengan air, lalu memasukkan 100 ekor benih ikan nila berumur 7-10 hari yang telah ditimbang. Pakan kemudian ditimbang sesuai dosis untuk 10 hari pemeliharaan yang telah 10 hari pemeliharaan dicampur dengan hormon AI
aromatase inhibitor yang telah diencerkan dengan alkohol 70% di petri dish. Lalu kita aduk rata, terus diangin-anginin dan dibungkus menjadi 30 bagian untuk pemberian 3 kali sehari. Nah, pemeliharaan dilakukan selama 10 hari dengan pergantian air dan penyimpanan jika medianya kotor. Diikuti dengan pemanenan untuk menghitung derajat kelangsungan hidup larva. Nah, untuk pengecekan kelamin sendiri, alat dan bahan yang diperlukan adalah sektio kit, glass object, mikroskop, larva ikan nila, dan larutan asetokarmin. Mungkin segitu saja penjelasannya ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya gitu, teman-teman. Oke. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir ya teman-teman, yaitu adalah preservasi dan pengecekan kualitas sperma teman-teman. Jadi mungkin kita langsung aja ya ke materinya. Jadi teman-teman, ketersediaan benih ikan yang berkualitas dan kuantitas yang cukup itu sangat penting untuk keberhasilan budidaya ikan. Namun, seringkali terjadi ketidaksesuaian gitu waktu pematangan gonat antara induk jantan dan betina dalam pembenihan buatan. Oleh karena itu, diperlukan teknologi preservasi sperma untuk memastikan ketersediaannya. Jadi teman-teman, preservasi sperma itu bertujuan untuk mempermudah pemurnian dan persilangan ras antar ikan, mempercepat program introduksi dan domestikasi, mengendalikan keterbatasan induk jantan, lalu juga memungkinkan pembuahan meskipun kematangan gonad tidak secara bersamaan, menyediakan cadangan genetik, mendukung program pemuliaan, mempermudah distribusi sperma, serta memungkinkan produksi benih sepanjang tahun teman-teman. Nah, kerusakan membran plasma akibat peroksidasi lemak dapat menyebabkan kematian spermatozoa selama penyimpanan, sehingga antioksidan dan bahan pengencer berperan penting dalam menjaga kualitas sperma teman-teman. Nah, jadi bahan pengencer memiliki peran krusial teman-teman dalam preservasi sperma. Komposisinya harus mampu menunjang kebutuhan fisiologis spermatozoa dan melindungi dari stres suhu yang rendah teman-teman. Nah, media pengencer itu berfungsi untuk menambah volume semen, memperpanjang masa simpan, mengurangi kepadatan sel sperma, dan mencegah aktivasi dini sperma gitu teman. Jadi ibaratnya kayak dimati suriin gitu teman-teman, dipingsanin aja nih spermanya, jadi mereka nggak aktif tapi tetap masih hidup gitu teman-teman. Itulah preservasi sperma itu. Nah, selain itu media pengencer juga harus mendukung nutrisi. Terus juga media pengencer juga tidak toksik, lalu juga bersifat penyangga dan mendukung gerakan progresif spermatozoa teman-teman. Nah, proses preservasi sperma segar meliputi penampungan aseptik, lalu juga pencampuran dengan larutan fisiologis, misalnya NaCl gitu teman-teman, dengan rasio 1:10, dan penyimpanan pada suhu dingin yaitu kurang lebih 4 derajat Celcius selama 24 sampai 72 jam tergantung spesies ikannya gitu teman-teman. Jadi setiap ikan tuh akan berbeda-beda gitu waktu penyimpanannya gitu teman-teman. Nah, pengujian motilitas sperma dilakukan setiap 24 jam selama penyimpanan untuk menentukan lama waktu preservasi yang optimal. Nah, pengecekan kualitas sperma dilakukan melalui beberapa parameter. Yang pertama, itu motilitas sperma diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Lalu juga penilaian dilakukan berdasarkan perbandingan spermatozoa yang bergerak maju atau progresif dengan yang diam atau imotil gitu teman-teman. Lalu dipresentasekan dalam skala 1-5. Kedua, viabilitas sperma dievaluasi menggunakan pewarnaan eosin dan negrosin untuk membedakan spermatozoa hidup yang tidak menyerap warna merah dan mati atau menyerap warna ungu, merah-merah keunguan gitu. Nah, pengamatan ini dilakukan pada 200 spermatozoa dalam 10 lapang pandang dengan perbesaran 400 kali juga teman-teman. Nah, ketiga, spermatokrit diukur setelah sentrifugasi semen dalam tabung mikrohematokrit yang menunjukkan presentasi padatan cairan semen terhadap total cairan semen itu sendiri teman-teman. Ya, oke, jadi tadi adalah proses hematokrit, yaitu yang freeze. Ini fresh, ini yang suhu ruang. Ini yang dingin.
Nah tadi itu caranya tuh kita di tap layar gitu, tek 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 tek, tek sampai dia naik. Ini sampel, ini mini tek tek Nah tek. yang di tek 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 tuh yang bagian ada merahnya ini nih. Lihat ini. Ya, di tap 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 sampai dia naik nih. Set. Habis itu diambil atur ada ditahan biar dia nggak bucet ke bawah. Habis itu yang bagian ini dicelupin ditusuk ke yang namanya plastisin biar ntar dia nutup gini. Nah kalau udah nutup gini dia nggak bakal bucet ke bawah. Nah, setelah ini kita akan mensentrifuge sekitar 5 menit. Jadi nanti, Kita ntar ke lab LKI. nanti akan ketahuan nih antara si pengencer dan si sampelnya itu dengan perhitungan. Terima kasih. Nah, selain itu, kualitas sperma juga dapat dinilai dari derajat pembuahan atau DP dan derajat penetasan atau DT. Nah, derajat pembuahan ini adalah persentase embrio yang terbuahi dan berkembang hingga fase bintik mata, teman-teman. Nah, dengan perhitungan yang dilakukan pada fase grastula ini, teman-teman, derajat penetasan itu merupakan persentase telur yang berhasil menetas terhadap total telur yang diamati. Nah, terakhir, teman-teman, kelangsungan hidup larva juga menjadi indikator kualitas, yaitu persentase jumlah ikan yang mampu bertahan hidup hingga akhir pengamatan, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, semua parameter ini itu penting, teman-teman, untuk memastikan sperma yang diawetkan itu memenuhi kriteria untuk pembenihan buatan itu yang berhasil dan sukses gitu, teman-teman. Oke, mungkin segitu saja video yang saya buat pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.